Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Al-Ghifari Rizky, NIM 119707005. Di sini saya akan sedikit mereview tentang kalkulus 2. Berhubung saya itu sendirian, jadi mungkin muka saya akan jarang sedikit terlihat, maka itu kita langsung aja cek videonya. Yang pertama adalah teknik pengintegralan. Yang pertama dalam teknik pengintegralan adalah integral parsial. Dan untuk formula dari integral parsial yaitu integral U dv sama dengan U kali V dikurang integral V du. Dan untuk menggunakan rumus ada catatan, pilih U yang turunannya lebih sederhana. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Untuk contoh soal integral parsial itu integral x kuadrat x ln x dx. Untuk penyelesaiannya kita membuat pemisalan u sama dengan ln x, maka du sama dengan dx per x, dv sama dengan x kuadrat dx, integral dv sama dengan integral x kuadrat dx, maka v sama dengan 1/3 kali 3. Setelah mendapatkan permisalan, kita masukkan permisalan tersebut ke dalam formula integral parsial, maka akan didapat hasil dari integral x kuadrat ln x dx adalah 1/3 pangkat 3 ln x min 1/3 plus c. Dan untuk yang kedua yaitu integral fungsi trigonometri. Di dalam integral fungsi trigonometri ada 3 bentuk, dan yang pertama adalah integral cos pangkat n x dx dan integral sin n x dx. Dalam bentuk ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, jika n ganjil, maka gunakan identitas sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x min 1. Dan jika n-nya genap, maka identitas cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Untuk bentuk yang kedua, integral sin pangkat m kali cos n kali dx. Sama, ini juga ada 2 kemungkinan. Jika n ganjil, gunakan identitas sin pangkat 2x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Untuk n genap, gunakan cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Dan untuk bentuk yang terakhir atau ketiga itu ada 2. Integral tan m x sec n x dx, integral kotangen pangkat m x sekan kosekan pangkat n x dx. Di sini cuma ada satu kemungkinan, yaitu gunakan identitas tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1 dan kotangen kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x sama dengan 1 serta turunan tan dan kotangan. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh di bawah ini. Untuk contoh soal integral fungsi trigonometri, soalnya adalah integral sin pangkat 3 x dx. Untuk penyelesaiannya kita jabarkan dulu. Integral sin pangkat 3 x dx menjadi integral sin kuadrat x sin x dx. Mengapa dijabarkan? Karena pangkat dari sin 3x dx adalah ganjil, maka kita gunakan identitas trigonometri yang sudah kita jelaskan. Kemudian kita dapatkan integran sama dengan
integral 1 min cos kuadrat X sin X dx. Setelah itu permisalan dengan U sama dengan cos X, maka du sama dengan sin X dx. Maka integral sin 3 X dx adalah cos X min 1/3 cos 3X plus C. Dan yang ketiga adalah substitusi atau pergantian trigonometri. Di sini saya akan mereview bentuk akar dari akar A kuadrat min X kuadrat dengan pergantian X sama dengan A sin T dengan batas T min pi per 2 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan pi per 2. Dan untuk pergantian dx sama dengan A cos T dt. Dan untuk T sama dengan sin pangkat min 1 X per A, dan T sama dengan cos pangkat min 1 akar A kuadrat min X kuadrat per A. Untuk bentuk kedua dan ketiga bisa dilihat sendiri. Dan untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Contoh soal substitusi trigonometri. Soalnya adalah ini. Integral X kuadrat akar dari A min X kuadrat dx. Dapat dilihat dari sini adalah bentuk pertama dalam substitusi trigonometri, yaitu akar A kuadrat min X kuadrat. Jadi kita harus menentukan dulu A, AX dan DX seperti ini. Setelah itu kita gunakan pergantian trigonometri yang sudah dijelaskan tadi, dan kita akan ditemukan hasilnya yaitu 2 sin pangkat min 1 X per 2 min 2 X per 2 akar dari 4 min X kuadrat per 2 plus C. Dan untuk yang terakhir dari teknik pengintegralan yaitu integral fungsi rasional adalah integral berbentuk fungsi rasional, yaitu fx sama dengan px per qx dengan derajat p lebih kecil dari q. Ada 4 kasus di dalam integral fungsi rasional. Yang pertama adalah linier tak berulang. Kasus kedua, linier berulang. Kasus ketiga, kuadratik tak berulang. Kasus keempat atau terakhir, kuadratik berulang. Dan untuk catatan, jika derajat px lebih besar derajat qx, bagi terlebih dahulu dengan qx, sehingga px per qx sama dengan hx plus sx per hx. Derajat sx lebih kecil dari qx. Untuk bab yang kedua yaitu integral lipat 2. Definisi integral lipat 2, misalkan f suatu fungsi 2 berubah yang terdefinisi pada suatu persegi panjang tertutup R. Jika limitnya ada, f dapat diintegralkan pada R. Lebih lanjut, pahami persamaan ini yang disebut integral lipat 2. F pada R diberikan oleh ini atau ini. Untuk sifat integral lipat 2 dapat dilihat ada 4 sifat. Dan untuk integral lipat 2 atas daerah sembarang ada 2 tipe. Pertama, dengan X dari A sampai B dan Y Gx sampai Px dapat dihitung dengan persamaan berikut. Dan untuk tipe yang kedua, dengan X dari Ry sampai Sy dan Y C sampai D dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Menghitung integral lipat 2.
Jika fx lebih besar daripada 0 pada R, maka volume dapat dihitung dengan cara di atas. Sajar bidang X, O, Z. Maka volume dapat dihitung dengan cara X, Y, Z. Yang dimana kita ambil batasnya A dan B. Yang kedua itu sajar bidang Y, O, Z. Ada batasnya adalah Y, C sampai D. Dapat dilihat. Sini rumus dan perbedaannya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Untuk contoh soal integral lipat 2, ini soalnya adalah ini untuk penyelesaiannya karena sudah ditentukan batas-batasnya. Yang pertama adalah hitung dulu integral dari dx setelah hasil dx ditemukan, kemudian hitung integral dari dy, maka hasilnya akan ditemukan. Integral lipat 2 dalam koordinat polar. Hitung integral dalam koordinat kartesius. Integral ini sudah diselesaikan, sehingga jika digambarkan akan membentuk lingkaran. Maka untuk menyelesaikan integral tersebut, maka digunakan dua cara. Yang pertama yaitu transformasi kartesius ke kutub, dan yang kedua D, daerah sembarang umum. Daerah sembarang umum juga dibagi dua, itu pertama ini dan kedua adalah ini. Untuk bab yang ketiga atau yang terakhir adalah yaitu integral lipat 3. Di dalam integral lipat 3 dibagi dua. Yang pertama integral lipat 3 pada balok. Yang kedua adalah integral lipat 3 pada daerah sembarang. Bisa dilihat. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh soal. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Untuk contoh integral lipat 3, ini adalah soalnya dan ini ada batas-batasnya. Maka penyelesaiannya yaitu kita selesaikan dulu integral paling dalam yaitu dx, kemudian dy, dan terakhir dz, maka hasilnya akan ditemukan. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.